Selamat pagi, Shalom. Pagi, Inci. Pagi, Enci. Pagi, terima kasih. Pagi, Inci. Kita kuliah hari ini sudah Pagi, Inci. pagi. Oke, jadi ini sudah hadir Javiola, Virgin, Dave, terus Ino, Chelsea. Sekarang kita kuliah pertemuan ke-3. Kita akan membahas lebih lanjut tentang statistika dan data. Nanti minta bantuan teman-teman untuk bantu membaca ya. Oke, kuliah kita mulai saja. Saya share materinya dulu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam tentang materi statistika dan data. Pertama kita mempelajari tentang statistika dimulai dengan macam-macam statistika. Nah, ini ada teman-teman mahasiswa yang bertanya, Enci, ini mata kuliah statistik atau statistika? Ya, mungkin ada yang masih bingung. Berbedakah antara statistik dan statistika? Mari kita lihat pengertian statistik dan statistika. Nah, statistik itu adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Contohnya statistik Liga Sepak Bola Indonesia. Sedangkan statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penarikan kesimpulan atas data. Jadi sangat jelas di sini ada perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik itu adalah nilai-nilai ukuran data yang mudah dimengerti. Sedangkan statistika itu adalah ilmunya tentang bagaimana pengumpulan, pengolahan, analisis dari data dan pengambilan keputusan. Nah, seperti kita ketahui pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa statistika itu terbagi antara statistika deskriptif dan statistika inferensi. Nah, statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data. Sedangkan statistika inferensi adalah metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Ada beberapa pengertian dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah cabang statistik yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Ada pula yang mengatakan bahwa statistika deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jadi, statistika deskriptif dapat dibedakan dari statistika inferensia karena statistika deskriptif bertujuan untuk meringkas suatu gugus data, bukan untuk menggunakan gugus data untuk mempelajari dan menarik kesimpulan pada populasi yang lebih besar. Statistik deskriptif hanya melakukan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, piktogram, penjelasan, dan variasi kelompok. Nah, sekarang kita lanjut ke data. Nah, data ini sangat penting dalam statistika karena dalam statistik bahan dasarnya adalah data.
Nah, data itu kriterianya yaitu harus valid, kemudian reliable, dan objektif. Nah, jika data itu tidak baik, tidak memenuhi ketiga kriteria itu, maka hasil analisis kita pun akan menjadi salah. Seperti ada yang mengatakan, jika kita memasukkan sampah, maka keluarnya juga adalah sampah. Oke, tolong bantu baca apa yang tertulis pada slide. Baik, pengertian data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Nah, menurut Ari Kunto, data didefinisikan sebagai semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Ada yang bisa menyampaikan pengertian data menurut ahli yang lain? Pendapat para ahli lain menyatakan data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Data adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data adalah suatu keterangan, bukti atau fakta tentang sesuatu kenyataan yang masih mentah, original, yang belum diolah. Data adalah bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas fakta, tindakan benda dan sebagainya. Data itu ada klasifikasinya. Jika dilihat menurut sumbernya, ada data primer, ada data sekunder. Data juga dapat dibagi menurut skala pengukurannya, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian data juga bisa dibagi menurut sifatnya, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kemudian data dibagi menurut waktu pengumpulannya, yaitu ada data cross-sectional dan data time series. Oke, selanjutnya kita membahas tentang data menurut jenisnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Coba ada yang menjelaskan, memberikan contoh apa itu data kualitatif dan data kuantitatif? Dipersilahkan. Siap, Enci. Saya akan menjawab. Untuk data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya, serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain. Contohnya, harga buku itu berapa? 45.000. Tidak mungkin beda dari mata orang lain. Berat badan juga seperti itu. Tinggi badan, suhu tubuh, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat atau bukan angka, yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Contoh, jenis kelamin, bahasa, pekerjaan, pengetahuan, sikap, pendapat, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut sumbernya. Data menurut sumber pengambilannya, data menurut kegunaannya. Terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Ada yang bisa bantu Enci untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder? Data primer adalah data yang diusahakan atau didapat oleh peneliti. Pengumpulan data primer ini membutuhkan perancangan alat dan metode pengumpulan data. Data primer ini adalah data utama, makanya disebut primer. Data ini yang nantinya akan menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder adalah data yang didapat dari orang atau instansi lain. Data ini cenderung siap pakai, artinya siap dianalisis dan diolah oleh peneliti. Misalnya, data yang diperoleh dari kantor kelurahan tentang jumlah penduduk, jenis pekerjaan, pendapatan per kapita, peta-peta, atau penelitian terdahulu, atau informasi yang diperoleh dari perpustakaan offline maupun online, dan sebagainya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Jadi data primer dan data sekunder ini harus kita masukkan dalam proposal, juga pada laporan penelitian. Ini dimasukkan pada bab 3, yaitu pada bab 3 sebelum teknik analisis data. Jadi sebelum poin teknik analisis data, kita ada poin sebelumnya yaitu poin sumber data. Nah, sumber data ini kita masukkan apa data-data primer yang akan kita cari, apa data-data sekunder yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut waktu pengumpulannya. Oke, ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu data menurut waktu pengumpulannya? Dipersilakan. Baik Enci, jadi data menurut pengumpulannya itu dibagi menjadi dua, yaitu data berkala dan data lintas. Untuk data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Sedangkan kertas lintang atau cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data menurut tingkat pengukurannya. Ayo teman yang lain bantu menjelaskan tentang hal ini. Data menurut tingkat pengukurannya. Nah, data menurut tingkat pengukurannya itu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Contoh, jenis kulit, hitam, kuning, putih, suku daerah, Jawa, Madura, Bugis, atau agama yang dianut, Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Data ordinal. Data ordinal adalah pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu ciri tertentu. Namun, antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. Contoh, mengukur ranking kelas 1, 2, 3, atau status sosial, kaya, sederhana, miskin. Data interval. Data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak. Contoh, pada pengukuran suhu. Kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A 10 derajat Celcius, daerah B 15 derajat Celcius, dan daerah C 20 derajat Celcius. Kita mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan daerah A, dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5 derajat Celcius. Ini menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak tetap. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa suhu daerah C 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A, artinya tidak bisa jadi kelipatan. Kenapa? Karena dalam derajat Celcius tidak memiliki nol absolut. Titik nolnya pada 0 derajat Celcius bukan artinya tidak ada suhu sama sekali. Nah, data rasio.
Data rasio adalah data pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Dengan demikian, data rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat atau precise. Contoh, umur manusia, ukuran timbangan, berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, jarak, panjang barang, nilai ujian, dan sebagainya. Terima kasih yang sudah menjawab. Saya kira penjelasannya sangat jelas. Teman-teman yang lain juga bisa paham ya, sampai di sini bisa paham. Nah, cara penyajian data. Ada beberapa cara penyajian data. Yang pertama adalah tabel, yang terdiri dari tabel satu arah atau one way table. Tabel satu arah adalah bentuk penyajian data yang paling sederhana dalam statistika. Tabel ini hanya menyajikan keterangan mengenai satu karakteristik atau satu variabel saja dari data yang dikumpulkan. Jadi, hanya menyajikan satu variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang kita amati atau menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Jadi, kita ambilkan contoh, misalnya dalam satu tabel satu arah yang kita tampilkan atau kita sajikan misalnya hanya jumlah penduduk dalam satu kabupaten atau dalam satu kota. Jadi kita hanya bisa melihat dalam tabel itu adalah jumlah penduduknya. Ya. Kapan kita akan menggunakan atau menyajikan data dalam tabel satu arah? Yang pertama adalah ketika kita membuat laporan ringkas, memberikan gambaran umum yang cepat kepada pembaca. Dalam penyediaan tabel satu arah, kita bisa juga menganalisis frekuensi. Jadi dari situ kita bisa melihat kategori mana yang paling dominan atau yang paling sedikit. Misalnya dalam data penduduk dalam suatu kota, ada kabupaten-kabupaten, kita bisa melihat mana kabupaten mana yang paling dominan jumlah penduduknya atau yang paling sedikit. Selanjutnya, dengan kita membuat tabel satu arah, itu memudahkan kita ketika kita akan membuat grafik. Jadi menjadi sumber data utama sebelum dikonversi menjadi diagram batang atau diagram lingkaran, pie chart, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tabulasi silang, lebih dari satu arah atau two-way table. Nah, jika tabel satu arah hanya fokus pada satu hal atau satu karakteristik atau satu variabel, tabel dua arah melangkah lebih jauh dengan menyajikan hubungan antara dua karakteristik atau dua variabel. Dalam tabel dua arah ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana dua kategori atau dua variabel saling berinteraksi atau berpotongan. Misalnya ada yang namanya variabel X dan variabel Y. Misalnya antara tahun dan perkembangan penduduk. Dalam tabel dua arah ini, variabel pertama biasanya diletakkan pada baris yang horizontal dan variabel kedua diletakkan pada kolom atau pada vertikal. Nah, titik temu antara baris dan kolom menunjukkan frekuensi atau jumlah dari kombinasi kedua variabel tersebut. Ambilkan contoh untuk tabel dua arah. Dalam gambar jumlah penduduk menurut kabupaten kota tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi dalam tabel tadi, variabel 1 itu yang diletakkan pada baris, itu hal tentang kabupaten kota. Sedangkan variabel kedua yang diletakkan pada kolom, itu menunjukkan tahun. Dalam tabel dua arah ini kita bisa melakukan analisis perbandingan, yaitu kita bisa melihat langsung atau membandingkan
kabupaten mana yang pertumbuhan penduduknya lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Dalam tabel 2 arah ini kita juga bisa melihat hubungan. Jadi bagaimana, apakah ada hubungan keterkaitan antara dua variabel yang kita tampilkan dalam tabel 2 arah tersebut. Dalam tabel 2 arah ini kita juga bisa menyajikan data yang lebih padat atau menyajikan data yang lebih banyak ketimbang kita membuat tabel satu arah gitu. Kalau tabel satu arah hanya satu hal yang kita tampilkan, sehingga kalau ada dua macam variabel yang harus kita tampilkan, kita buat dua tabel. Tapi dengan penggunaan tabel 2 arah, dua data tersebut bisa kita sajikan dalam satu tabel. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Berikut ini kita akan menyaksikan video bagaimana kita dapat menggunakan penyajian data dengan grafik dalam memaparkan suatu data dan membuat data itu lebih komunikatif dan menarik. Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata, mereka mau satu putaran. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran. Saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita sudah satu putaran. Kalau Anda lihat Pilkada DKI Jakarta, menurut data survei, secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei. Kalau kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot itu memenangkan. Memimpin paling atas, diikuti oleh Anies dan Sandiaga, serta kemudian Agus dan Silviana. Tetapi yang terjadi adalah putaran kedua, keadaan tersebut berbalik. Mengapa berbalik? Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies dan AHY seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara Anies dan AHY pada saat itu. Itu sebabnya kemudian pasangan lagi-lagi yang didukung oleh Presiden Jokowi, yaitu Ahok dan Jarot, harus kalah. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia, yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi
berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi, dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah 1 kali pun dalam kontestasinya. Nah, sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus pemilu presiden Amerika di tahun 2016. Semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak, popular vote. Bisa dilihat di peta, sebarannya tidak terlalu banyak, tidak juga menumpuk. Ini menggambarkan kemenangan Hillary di suara terbanyak. Tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump. Ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya sudah saya lampirkan di Google Classroom. Teman-teman bisa melihat soalnya di sana dan teknik pengumpulannya juga saya sudah jelaskan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekarang kita absen dulu sebelum kita tutup kuliah hari ini. Boleh tolong buka kameranya. Kalau yang belum buka kamera tolong Virgin atau Ino tolong panggil, tolong mention, bilang, tolong buka kamera cepat Jo, semua habis pulsa. Ayo, siapa yang belum buka kamera? Guys, saya buka kamera guys. Laju. Dave, buka kamera Dave. Sudah? 3, 2, 1. Oke. Minggu depan kalau online, saya harap semua boleh online pakai komputer ya. Mungkin sudah mulai sedikit-sedikit memakai program Excel. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semoga semua sukses, sehat, umur panjang. Dan untuk teman-teman yang puasa, tetap semangat. Sebentar lagi kita Idul Fitri ya. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Enci. Sama-sama. Terima kasih Inci. Terima kasih.